A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika husni ba'tik ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah di channel YouTube kesayangan kita, itu channel iDream TV, dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan kembali menggali dan mengkaji berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita jadikan modal bagi kita di dalam mendidik anak-anak kita di dalam tujuan untuk melahirkan generasi yang soleh yang akan menjadi investasi bagi kita sebagai orang tuanya ataupun gurunya di dunia maupun di akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa di dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian yang bersumber dari satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, yang menulis satu buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, di mana kita akan melihat teori-teori dari beliau tentang bagaimana melahirkan generasi yang saleh bagi kita kaum muslimin secara khusus. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, di mana Syekh Dr. Abdullah Nasirwan memaparkan beberapa perkara yang dianggap bisa menyebabkan penyimpangan jiwa, karena jiwa ini adalah satu unsur yang paling utama di dalam diri manusia. Karena jiwalah kita kemudian hidup di alam dunia, dan karena jiwalah kemudian kita nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan kelurusan, kesucian, kebersihan jiwa yang kita miliki, jiwa yang ada pada diri anak-anak kita. Dan karena itu berbagai hal yang bisa menyebabkan penyimpangan di dalam jiwa kita itu kita minimalisir, bahkan kalau bisa kita hilangkan. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan jiwa dalam diri anak-anak kita atau pada lingkungan kaum muslimin secara umum adalah faktor kemiskinan. Oleh karena itu kita akan mengangkat bagaimana kita bisa mencegah kemiskinan untuk menyingkirkan penyimpangan jiwa. Bahkan kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, kemiskinan ini menjadi sebuah faktor yang besar di dalam menyumbang penyebab terjadi penyimpangan jiwa. Karena itu kemudian di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita secara umum kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida. Hendaklah mereka kita orang-orang yang beriman kepada Allah takut seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar.
Jadi di sini satu pesan yang penting dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian memiliki rasa kekhawatiran tentang masa depan generasi setelah kita. Generasi maksudnya ya anak keturunan kita ya, anak kita, cucu kita. Jangan sampai kemudian mereka menjadi generasi yang lemah, ya dzurriyyatan du'afa ya. Generasi yang lemah. Ini kita tidak mau, termasuk kelemahan di sini adalah kelemahan ekonomi ya, atau kemiskinan. Nah, kita harus mencegah ya, bagaimana kemudian anak-anak kita ini ya, jangan sampai nanti kita tinggalkan dalam keadaan miskin. Nah, karena itu kemudian ya dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Baihaqi ya, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, kadal faqru ayyakunal kufra, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu bisa menyebabkan kekafiran. Memang tidak mutlak orang miskin kemudian jadi kafir, karena prakteknya di zaman Rasulullah pun ada banyak sejarah ya. Orang-orang yang miskin tetapi kemudian tidak menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran ya. Kita tahu cerita Sayyidina Bilal bin Rabah ya, seorang hamba sahaya ya, kalau namanya budak ya miskin gitu ya. Ada Julaibib ya. Tetapi kemudian kemiskinan yang mereka derita tidak menyebabkan kekafiran ya. Tetapi ya, bagi orang-orang yang kemudian imannya lemah, nah ini yang jadi persoalan. Kalau yang sahabat seperti biasanya Bilal bin Rabah, Julaibib misalnya, ada Zahir ya bin, saya lupa, ada sahabat namanya Zahir ya, beliau juga orang miskin tapi dicintai oleh Rasulullah. Mereka imannya kuat, sehingga kemudian kemiskinan tidak menggoyahkan, tidak menyebabkan penyimpangan pada jiwa mereka. Tetapi bagi kita, terutama generasi yang jauh ya setelah mereka, yang terpaut beberapa generasi, nah ini situasi dan kondisinya berbeda. Ya seringkali kemudian sebagaimana hadis tadi ya, kemiskinan itu atau kefakiran itu bisa menyebabkan orang yang masuk ke dalam kekafiran. Ya, kita lihat bagaimana ya kalau ada program misalnya pemurtadan ya, program misionaris gitu ya, itu banyak ya yang menyasar orang-orang Islam atau orang-orang di luar Islam yang bukan penganut agama mereka, yang kemudian dimurtadkan atau dikeluarkan dari agamanya agar pindah ya. Dan ekonomi seringkali menjadi motif bagi mereka untuk menerima ajakan pindah agama ya. Bahkan jangankan di kalangan orang biasa ya, ada orang yang katanya cendekiawan, intelek ya, bisa saja ya kemudian menukar agama gara-gara masalah ekonomi. Itu kejadian ya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW sendiri ya pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kondisi kefakiran atau kemiskinan ya. Sebagaimana sebuah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, secara marfu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Nah, ya Allah, aku sesungguhnya berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Jadi sepaket ya. Rasulullah minta digandingkan itu, berlindung dari kekufuran dan juga kefakiran. Jadi ini menjadi satu indikasi atau ciri bahwa kemiskinan ini bisa menyebabkan kekafiran ya, sampai-sampai Rasulullah pernah meminta kepada Allah agar dilindungi ya dari kemiskinan. Nah, dalam hal ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya, agama Islam mengatasi problematika kemiskinan dengan dua hal yang utama. Yang pertama, penghormatan Islam terhadap derajat kemanusiaan ya, sehingga ini memicu ya agar orang-orang Islam ya kemudian berjuang untuk menaikkan derajat mereka ya, termasuk derajat dalam level ekonomi ya, sehingga mereka ya harus berjibaku berjuang menjadi orang-orang yang secara ekonomi berkecukupan atau tidak miskin. Yang kedua, Islam juga menuntutkan ya adanya jaminan sosial ya, makanya di dalam sirah Nabawiyah kita perhatikan ya, ada yang disebut dengan Baitul Mal ya, kalau kita sekarang mungkin rumah zakat ya, tapi dulu Baitul Mal tidak hanya zakat ya, harta rampasan perang ya, wakaf ya, jizyah, pajak ya, semua dimasukkan ke Baitul Mal dan itu kemudian digunakan sebagai jaminan sosial bagi kaum muslimin. Nah,
Jadi ini juga menjadi satu indikasi bahwa Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat setelahnya, mereka berusaha bagaimana kaum muslimin ini tidak terjerumus ke dalam kemiskinan. Ya, disiapkanlah dana khusus gitu kan. Ini kemudian kita harus perhatikan. Nah, terkait yang pertama, bagaimana Islam yang meletakkan penghormatan terhadap derajat manusia, ya. Ini mencakup semua jenis manusia kalau berbicara Islam, ya. Semua warna kulit dan semua tingkatan. Jika memang harus ada prioritas, maka yang ada hanyalah ketakwaan dan produktivitas. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kalau berbicara kemanusiaan gitu ya. Kalau diprioritaskan yang paling bertakwa. Tapi secara general kalau berbicara bagaimana Islam meletakkan derajat penghormatan kepada manusia, semuanya dimuliakan. Bahkan orang Yahudi sekalipun ya itu di dalam Islam punya kedudukan mulia gitu. Pernah ya ini dari sisi kemanusiaannya saja. Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat lalu kemudian lewat ya satu rombongan pembawa jenazah dan ternyata itu diketahui memang dari orang Yahudi, jenazah orang Yahudi ya bukan orang Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW ya berdiri sebagai tanda penghormatan. Sahabat juga mengikuti. Jadi walaupun dia orang kafir katakanlah ya, ketika lewat di depan Nabi dalam keadaan menjadi mayat akan dikebumikan, Rasulullah berdiri. Menunjukkan sikap hormat, tidak cuek, tidak acuh. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam memuliakan manusia, memuliakan derajat manusia. Nah, prinsip yang telah diletakkan dalam Islam sepanjang zaman hingga hari kiamat adalah sebagaimana Allah firmankan ya di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya, ayat yang famous ini ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, karena itu kemudian Islam tidak pernah melihat penampilan lahiriah manusia gitu ya. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di dalam lahir itu, ya, apa yang ada di dalam fisik itu yaitu jiwa. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya Rasulullah pernah mengatakan, ini sahih ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum ya, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya. Sesungguhnya Allah la yanzuru tidak melihat ya ila suwarikum kepada bentuk fisik kamu ya, wala amwalikum tidak juga kepada banyaknya harta kamu atau sedikitnya harta kamu, walakin tetapi Allah innama sesungguhnya dia yanzuru ila qulubikum wa amalikum ya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan perbuatan-perbuatan kita. Karena itu kemudian Islam mengangkat derajat orang-orang yang lemah dan miskin ya, dan menjadikan perlakuan marah ya atau melecehkan kepada orang-orang miskin ya, itu sebagai perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan dalam surah surah Al-Maun ya, orang yang menghardik ya orang-orang yang seperti ini ya dan tidak mau memberikan mereka makan ya, wala yakhuddu ala ta'amil miskin ya, itu disebut sebagai orang yang mendustakan agama ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang menghina ya, merendahkan, melecehkan, memarahi ya, memaki-maki orang karena dia miskin atau karena dia lemah ya sebagai anak yatim itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini kalau dia mengaku Islam, yang mengaku beragama, maka dia adalah pendusta. Ya. Serbannya tinggi tapi kemudian melecehkan orang miskin, yang merendahkan orang miskin, kata Allah ini pendusta agama. Nah, karena itu kemudian kita harus pahami sebagai sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian kita bisa memperlakukan ya mereka dengan perlakuan yang sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya, demikian juga kalau berbicara bagaimana Islam mengangkat kemuliaan manusia ya atau masyarakat ya, secara umum melalui adanya jaminan sosial ya, bahwa kita tahu
dalam sejarah ya bagaimana Rasulullah SAW ya menyalurkan harta-harta zakat ya, harta-harta yang sifatnya harta umat itu dibagi sedemikian rupa kepada kaum muslimin, terutama ya, yang disebut sebagai asnaf. Kalau zakat kan ada 8 gitu ya, ada 8 asnaf atau penerima zakat, mereka mendapatkan prioritas gitu ya. Karena Rasulullah tahu begitu kan, kemiskinan ini menjadi persoalan yang bisa yang menjerumuskan seseorang kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian ya penting juga ya bagi kita, terutama yang memiliki kedudukan ya atau menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat, agar memiliki apa yang disebut dengan baitul mal ya, atau rumah zakat lah paling tidak gitu kan. Kemudian kita data tuh ya di lingkungan kita ya, ini siapa saja yang termasuk orang-orang yang ke dalam kelompok asnaf ya, penerima zakat ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ayat yang ke-60. Nah, mereka ini harus kita data, harus kita ketahui ya, dipetakan begitu ya. Nah ini rumah ini tentu bebannya kalau khusus ya kepada mereka yang mungkin RT RW ya, kalau lebih tinggi lagi ya lurah camat ya. Tapi secara umum kalau di setiap lingkungan ada musola atau ada masjid ya, nah ini bagus kalau kemudian dikoordinir oleh masjid gitu ya, atau juga musola, untuk kemudian ya menjadi rumah zakat juga gitu ya. Jadi kalau ada dana-dana dari masyarakat ya yang diberikan ke masjid, ke musola ya, nah ini kemudian harus ada alokasinya. Salah satu alokasi yang diprioritaskan adalah diberikan kepada mereka yang memiliki masalah dengan ekonomi atau miskin. Nah karena itu kemudian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, petunjuk-petunjuk itu harus menjadi sebuah kesadaran bagi kita betapa Islam kemudian berupaya ya, bagaimana mengangkat derajat kita sebagai penganut agama Islam atau sebagai seorang muslim ya, dan mengangkat kita dari berbagai persoalan termasuk persoalan kemiskinan. Nah, dan kalau kita perhatikan ya sahabat Adrim, banyak juga amalan-amalan ya yang ditetapkan dalam syariat kita itu memerlukan uang ya, memerlukan harta. Misalnya ya zakat tentu diwajibkan kepada mereka yang memiliki kelebihan harta gitu kan ya. Jadi kalau kita yang miskin gitu kan, nah nggak akan bisa ngerasain tuh ya bagaimana indahnya berzakat, indahnya bersedekah ya. Kalau kata orang-orang yang biasa bersedekah itu ada kepuasan tersendiri. Nah, ya ketika melihat ada orang miskin gitu kan, orang-orang susah ya, lagi bengong pinggir jalan ya, ruwet mikirin tagihan, ya mikirin biaya anak sekolah, datang orang nolong. Apalagi zaman sekarang tuh kan banyak sosial eksperimen ya. Konten-konten kreator yang bikin itu, bagaimana reaksi mereka suka dan senang ketika ditolong, dan itu ternyata mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang menolongnya. Ada kebanggaan, ada kebahagiaan. Nah, jadi kita berjuang juga ini bagaimana kemudian kita bisa juga merasakan itu ya, dan tidak akan bisa dirasakan itu kalau bukan orang yang memiliki kelebihan harta. Nah, ini bagi yang mungkin sekarang sedang mengawali karir ya, berjuang untuk meningkatkan perekonomian keluarga, ini harus menjadi motivasi penguat ya. Saya juga pengen ngerasain bagaimana senangnya ngasih ya, bagaimana senangnya melihat keceriaan orang yang diberikan yang kita kasih ya, sedekah ya, kita kasih zakat. Itu ada yang sampai sujud syukur gitu ya, begitu dapat makan ya, dapat beras gitu, karena udah seminggu di rumah nggak ada beras. Itu banyak begitu ya, dan itu mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Makanya ya, saya perhatikan banyak sekarang komunitas-komunitas ya di tanah air kita ya, ada yang bikin warung makan gratis ya, ada yang makan bayar seikhlasnya ya. Kemudian ada yang memang bikin acara Jumat Berkah ya, kalau di tempat saya Jumat Berkah itu nanti habis sholat Jumat ya, panitia masjid ya, dikoordinir oleh RT RW gitu kan, itu nyediain makan untuk kemudian diberikan kepada jemaah yang mungkin dia rasa ya nggak ada uang ya, nggak ada cukup uang hari ini beli makan ya, nah, itu bisa tertolong. Nah, ternyata itu juga peminatnya membludak. Nah, ini bisa jadi satu indikasi ya. Sekarang ini masalah
perekonomian jadi masalah terbesar ya di negara kita. Saya lihat banyak yang antri itu penuh ya. Dan sekarang menjadi daya tarik tersendiri ya untuk meramaikan masjid di hari Jumat. Nah, inilah kemudian kita harus pahami, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kita berjuang sebisa mungkin bagaimana kita bisa ya, mencegah ya, terutama diri kita yang diamanahkan anak-anak ya, agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan. Ya. Terlebih ya kalau nanti kita diamanahkan sebagai pemimpin ya dalam skala yang lebih besar ya, selain pemimpin keluarga, misalnya nanti diamanahkan jadi RT, RW ya, atau pejabat sekalipun, nah itu juga harus menjadi dasar dan motivasi kita untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat ya, atau mereka yang dipertanggungjawabkan kepada kita secara ekonomi ya. Dan di sini pentingnya juga ya lembaga-lembaga pendidikan untuk kemudian memberikan motivasi dan kesadaran kepada peserta didik ya, untuk bagaimana mereka supaya kreatif punya cara ya untuk berjuang melawan kemiskinan. Diajarin bagaimana cara dagang ya, entrepreneur gitu kan, disisipkan kurikulum itu gitu kan. Kalau bisa dari kecil ya, karena untuk membentuk jiwa pebisnis yang tangguh ya nggak bisa instan ya. Kalau perlu dari TK, dari SD ya, ada kalau di SD itu namanya market day ya, diajarin dagang supaya mereka paling tidak ya punya pondasi, oh ternyata dagang itu begini rasanya ya. Kan ada juga orang yang malu dagang, gengsi dagang gitu kan, menawarkan barang malu gitu kan. Nah yang kayak gini-gini nih ya, itu kita kikis dari mulai sekolah ya, dari mereka SD, TK itu ada nilai-nilai entrepreneur ya yang kita tanamkan ya. Walaupun mungkin mereka sudah besarnya nggak akan bisa, misalnya dia milih jadi pekerja, tidak mau jadi pedagang, tidak ada masalah. Tapi bekal itu sudah ada dalam diri mereka. In case kalau misalnya mereka dipecat dari tempat kerjaan, oh dia pernah ngerasa dulu pernah diajarin dagang waktu di SMA atau waktu di SMP, coba dagang deh gitu kan. Maka insya Allah ini juga akan menjadi solusi bagi mereka di masa yang akan datang. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.